Wa kana yajtahidu fi ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairih. Nabi Muhammad kalau sudah 10 terakhir ibadahnya enggak sama dengan yang lain. Ibadahnya enggak sama seperti halnya di hari-hari pertama. Maka inilah yang diminta oleh Nabi Muhammad kepada umatnya. Ayo 10 terakhir perbanyak sedekahnya, tambahi sholawatnya, tambahi sunnah-sunnahnya, tambahi kebaikannya, tambahi. Jangan malah males. Jangan malah malas. Minimal di hari-hari ganjil jangan sampai kita tinggalkan sholat. Khususnya sholat isya berjamaah, sholat subuhnya juga berjamaah. Karena hitungan sholat isya berjamaah dihitung oleh Allah seperti halnya kita ibadah separuh malam. Kalau isyaknya berjamaah, subuhnya berjamaah, dihitung kita ibadah semalam suntuk. Siapa orang yang ibadah semalam suntuk bakal dapat yang namanya Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin ya rabbal. Maka sungguh sangat luar biasa. Imam Syafi'i mengatakan Lailatul Qadar ada di malam 21. Malam hari ini malam Lailatul Qadar. Maka ayo kita semuanya tanamkan hati, bersihkan hati, bersihkan kotoran, bersihkan kebencian, bersihkan daripada segala penyakit hati, hasud kepada saudara, kepada teman buang, dengki kepada saudara, kepada teman buang, jengkel kepada saudara, kepada teman buang, kebencian kepada siapapun jangan sampai tertanam di dalam hati kita, karena termasuk orang yang diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan Lailatul Qadar ketika di dalam hati masih ada kebencian kepada saudara, terdapat kemunafikan terhadap saudara, terdapat daripada sifat yang suka memutus silaturahmi. Na'udzubillah. Maka ayo jangan sampai kita tidak mendapatkan keistimewaan daripada bulan-bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar, di mana hati kita yang enggak bisa menerima Lailatul Qadar. Maka ini Pak penyakit Pak. Sampai sujud sampai jidatnya sampai hitam. Al-Quran hatam 50 kali, tapi kalau di dalam hati sampean penyakit ini nggak bisa hilang, sampai kapanpun sampean nggak bakal dapat yang namanya Lailatul Qadar. Na'udzubillah. Oleh karena itu penyakit ini penting, Mbak. Penyakit ini penting. Kalau sampean penyakit zahir ke rumah sakit sembuh, minum obat sembuh. Tapi kalau penyakit hati ini Pak sulit Pak. Obatnya sulit, minumnya sulit. Kenapa kok saya katakan sulit? Datang sama Habib dinasehati, sama Habib didalilin, sama Habib didawi. Kalau sampean sembuh alhamdulillah. Tapi kalau sampean tambah sakit hati sama Habib, malah jadi penyakit yang lebih berat daripada sebelumnya. Na'udzubillah. Oleh karena itu, kalau kamu kepingin mendapatkan keistimewaan, masuk ke surga tanpa hisab, maka dikatakan buang semua kedengkian, kehasutan, keburukan, kebencian terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Jangan nunggu hari raya, pumpung masih Ramadan. Jangan nunggu hari raya, ongko aile riyo aku tak jaluk sepuro. Nanti aja kalau saya sudah hari raya minta maaf, jangan. Karena Lailatul Qadar gak nunggu hari raya. Lailatul Qadar turunnya di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Oleh sebab itu sekarang mulai malam hari ini buang semuanya kebencian yang ada di dalam hati. Kepada siapapun, kepada tetangga kamu, kepada saudara kamu, kepada teman-teman kamu, kepada sanak famili kamu. Ayo jangan sampai hati kita ini ada timbul kebencian, ketidaksukaan, ada timbul ketidaksenangan kepada seseorang. Jangan buang. Memang Pak pada hakikatnya nggak ada yang tahu kita pribadi. Nggak ada yang bisa merasakan, yang bisa merasakan kita pribadi. Saya benci sama salah satu di antara sampean nggak tahu. Saya mangkel sama salah satu di antara sampean nggak tahu. Oleh karena itu kita tengok pribadi kita masing-masing. Introspeksi diri. Kita ingat, ya Allah, ojo sampai ono. Ya Allah, ojo sampai ono. Caranya supaya sampean hilang daripada bisa menghilangkan kebencian, bisa menghilangkan noda di dalam hati. Caranya satu, lek sampean pegel nang wong kasih hadiah. Lek sampean pegel ambek wong ke ono hadiah.
insyaallah wong sing pegel nang sampean bakal ilang pegele. Ah, makanya sampean sing pegel-pegel nang aku tanteni kok sampean kiai hadiah. Ape? Kasih hadiah sama HP berarti tak delok oh berarti ini penyakit nang aku iki. Paham dia penyakit ini. Paham ya? Jadi kasih hadiah. Karena apa? Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, saling memberilah maka kamu akan saling mencintai. Saling ngasih maka kamu akan saling mencintai. Paham ya? Maka ayo, ini adalah malam-malam yang sangat luar biasa. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, malam Lailatul Qadar adalah malam di mana satu Qadar adalah malam di mana satu mendapatkan Lailatul Qadar. Kami tidak duduk ya Rabb kecuali ingin memandang wajah Nabi Muhammad, 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 maka dikatakan kenapa? Tidak mungkin masuk ke akal kita. Gak mungkin masuk ke akal kita. Doa diijabai, dosa diampuni, maksiat dihilangkan, pahala dilipat gandakan, yang ahli neraka dipindah ahli surga. Apa yang gak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kenikmatan yang seperti ini jangan sampai kita tinggalkan. Maka Nabi Muhammad SAW sangat ingin menjadikan umatnya umat yang nomor satu. Nabi nggak kepingin sebelum umatnya yang masuk ke surga dulu, jangan sampai umat-umat yang lain masuk ke surga. Makanya ketika Bani Israel dikatakan umurnya itu panjang-panjang, sampai jihadnya, perangnya itu 83 tahun perang tok. Ya apa pahalai Pak? Padahal Nabi sekali jihad mati syahid, terluka dinilai fisabilillah, penghapus semua dosa. Nabi dengar kisahnya Bani Israel ini perang itu jihad itu 83 tahun jihad itu. Oleh karena itu Nabi itu merenung seperti hadis yang didakwakan Nabi Palwi, ya Allah, kalau umat saya perang belum tentu seminggu sekali, belum tentu sampai 80 tahun, 83 tahun. Lah terus umatku nak kalah, ya Allah, ambek Bani Israel sing perang itu 83 tahun. Ya apa Pak? Perang ini semoyo kesuwen. Lah umat Kanjeng Nabi dijak perang yo langsung ta. Dina iki yo dina iki. Wate dijak perang ganjarane fisabilillah. Lek cara sampean kena welas